Masa daripada kita teriak-teriak kita sudah merdeka tapi ternyata dikekang. Kalau menurut pribadi masing-masing, apa sih yang kira bisa kita sumbangkan untuk negara kita ini? Al-mu'minu ala syurutihim, ya. Bahwasanya seorang mukmin itu atas syarat yang dia sepakati, atas kesepakatannya dia sudah bersepakat dengan negara seperti itu, ya harus dia tunaikan. Ini dia Elva Talk. Let's talk. Anda punya tebak-tebakan? Mana yang lebih besar rasa nikmatnya? Nikmat sehat atau nikmat merdeka? Sehat. 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 Merdeka, jelas mas. Merdeka. Beda nih ya, beda ya. Kalau Ana bingung juga sih sebenarnya. Nikmat sehat atau nikmat merdeka? Kalau Antum apa? Nikmat sehat atau merdeka Ya. yang lebih besar gitu ya. Nikmat merdeka sih. Kok bisa? Kalau udah sehat, sakit. Kenapa nikmat merdeka? Sebenarnya ada kaitannya dengan rasa aman. Dan rasa aman ya di saat kita berbangsa dan bernegara tentunya bisa didapatkan ketika merdeka. Kayak kita sekarang alhamdulillah sudah berapa tahun kita merdeka? Luar biasa. 79 ya, 79 tahun merdeka. Kita ya sedikit banyak atau lebih banyak sebenarnya, lebih banyak merasakan rasa amannya daripada dulu ketika nenek moyang kita dijajah. Kita lihatlah saudara-saudara kita di sana sekarang yang sedang dijajah Di Palestina ya. Bagaimana nggak mendapatkan mereka rasa aman itu. Sedangkan kalau kita bayangkan, ini Imam Ar-Razi pernah berkata ketika banyak ulama ditanya itu, mana yang lebih besar antara nikmat sehat sama nikmat rasa aman itu tadi? Persis, sama kaitannya, tadi. kaitannya sama kemerdekaan juga sih, rasa aman itu mana yang lebih besar? Nah, para ulama memberikan permisalan dengan seekor kambing. Seekor kambing yang dia diikat di hadapan seekor serigala yang juga diikat. Dibandingkan dengan kondisi dia tidak di depan seekor serigala tapi dalam kondisi nggak sehat tadi, kakinya patah, entah dia habis ditabrak atau habis dipotong salah satu kakinya misalkan, atau telinganya luka misalkan. Tapi di saat dia luka nggak sehat itu, kakinya patah, dia masih bisa makan. Lapar dia makan, haus dia minum, ya nggak? Kambing ketika patah nggak bisa berdiri pun dia makan. Tapi ketika dia diikat di hadapan serigala yang padahal sama-sama diikat, bisa jadi kambing itu nggak makan sampai dia mati. Karena apa? Karena dia cuma fokus sama talinya serigala tuh lepas apa enggak. Kalau lepas selesai dia sudah. Dia ketakutan. Dia nggak punya rasa aman. Yang mana ketakutan itu bisa membuat dia sampai nggak enak makan. Nggak usah kambing deh, kita deh. Kita nih kalau misalkan dengar ada berita yang valid dari pemerintah kita, ada satu negara yang punya nuklir terbesar, jam sekian nanti jam 12 siang misalkan, pasti akan menerbangkan nuklir itu ke Indonesia. Dan akan jatuh di Indonesia. Naudzubillah, misalnya. Kira-kira kita masih bisa cari nasi padang enggak? Atau kita bikin nasi goreng santai gitu, santai. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Dan itulah rasa Sudah aman berat yang ya. sebenarnya karena kita setiap hari mungkin merasakan itu ya, jadi kita jarang merasakan atau menyadari itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar, bahkan lebih besar dari nikmat sehat sebenarnya. Jadi dengan adanya keamanan yang kita dapat dari andil pahlawan kita, berarti kita perlu ya berterima kasih pada mereka. Perlu nggak Satya kayak gitu? Nah itu cara berterima kasihnya juga gimana tuh? Kan mereka sudah pergi mendahului kita. Gimana cara kita mengucap terima kasih misalnya? Iya. Gitu. Iya, kalau ditanya perlu atau enggak, sebenarnya perlu kan ya. Kita perlu sih untuk tentu saja. berterima kasih kepada mereka. Setidaknya kita menghargai lah perjuangan mereka yang luar biasa, yang akhirnya bisa membawa negara kita ini merdeka dari penjajahan yang sudah bertahun-tahun ya lamanya. Itu perjuangan yang luar biasa. Kita harus menghargai itu. Tapi tetap jangan sampai lupa juga kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak mungkin sih negara ini merdeka kalau bukan karena Allah. Perantara tentu dari manusia yang
dulu berada di negara itu, yang mereka semua berjuang, ya para pahlawan kita, perantaranya lewat situ. Jadi kita tetap harus berterima kasih, menghargai perjuangan mereka, tapi jangan sampai lupa untuk bersyukurnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tadi gimana caranya gitu ya? Kan mereka sudah nggak ada juga, mereka sudah menolong kita, ya kita doakan lah, terutama mereka-mereka yang Muslim sama dengan kita, saudara-saudara kita doakan yang terbaik untuk mereka. Semoga perjuangan mereka itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinilai sebagai sebuah jihad fisabilillah, yang ketika jihad itu kehilangan nyawa, maka menjadi pahala yang nggak ada tandingannya sih. Kita doakan semua, semoga mereka mendapatkan derajat itu semua ya, amalnya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insyaallah. Kita sudah merdeka ini 79 tahun ya. 79. Alhamdulillah. Insyaallah. Merdeka. Kalau kita anak pribadi yang melihat itu adalah bebas ya. Bebas. Apakah kita sudah merasa bebas? Sedangkan yang anak rasakan itu justru banyak hal yang mengekang. Daripada kita teriak-teriak kita sudah merdeka, tapi ternyata dikekang. Iya. Mungkin kita sedikit berkaca ke negara-negara barat ya. Ada yang mereka bikin apa mas? Free country, negara gitu bebas ya. kan. Negara bebas, mereka benar-benar ingin hidup bebas tanpa aturan gitu mungkin ya. Tapi enggak untuk Indonesia. Indonesia ini negara yang berbudaya, punya adab, punya adat istiadat yang luar biasa bagus, yang mana kita merdeka memang. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan, tapi bukan merdeka dari aturan kan gitu. Jadi kita secara norma kemasyarakatan juga punya aturan tetap, bahwasanya ketika kita melakukan hal ini itu jelek di mata masyarakat, secara akhlak kita dinilai buruk oleh masyarakat. Nah itu norma yang sangat bagus yang kita harus pertahankan. Selain itu juga kita ya Muslim, yang mana Muslim syariat Islam punya aturan gitu. Jadi tak bisa kalau kita mengatakan bebas gitu, nggak bisa. Kita mau bebas lah, mau ngapain aja karena kita sudah merdeka, nggak bisa. Jadi jangan lupa kita juga hamba ya. Kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kita semuanya kecuali untuk menghamba kepada Allah. Ya hamba, kita tahu sendiri hamba kayak gimana. Hamba ada aturan yang mengekang, ada kewajiban yang harus dikerjakan. Maka ya nggak bisa bebas sepenuhnya. Nah berarti kalau sifatnya kita sebagai hamba ini analoginya sebagai seorang budak ya, yang tidak merdeka. Benar. Tadi dikatakan kita udah merdeka, tapi karena ada aturan akhirnya kita tidak merdeka. Ini kan berarti kan nggak ketemu nih, teman-teman ada kontradiktif kayak gimana ya istilahnya ya? Ya benar tapi salah, dikatakan salah juga tidak benar gitu. Jadi apakah bisa seorang itu sebenarnya bahagia sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba yang tugasnya ya patuh, ikut aturan? Nah itu gimana tuh? Apakah bisa bahagia mereka seperti itu? Terkekang gitu ya. Karena kita hamba diatur, ada kekangan, bisa bahagia nggak sih? Betul. Bisa terikat sama aturan. Bisa sih ini. Nah itu. Ya. Bisa sebenarnya. Bisa. Walaupun di dalam sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya kaum mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita dikekang di sini kayak orang di penjara lah, banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi ternyata di dunia pun Allah kasih kita kebahagiaan. Para ulama menyatakan bahwa kalau seseorang itu tidak menjadi hambanya Allah, maka dia pasti akan menjadi hambanya yang lain. Maksudnya Pasti. gimana itu? Taruhlah kita melihat orang-orang yang mereka mengaku tidak bertuhan ya, dia pengen bebas, dia tetap menjadi hambanya siapa? Hamba hawa nafsunya, hambanya harta. Dan kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar,
ta'isa abdud dirham, celaka hamba-hambanya dinar, hamba-hambanya dirham, celaka mereka semua. Nah, mereka menghamba terhadap harta. Mereka diperbudak sama harta di dunia ini, diperbudak sama hawa nafsunya. Kita lihat orang-orang yang ngakunya pengen bebas, tapi terjebak ke narkoba, narkotika. Pengen bebas, terjebaknya ke pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan dia justru. Wah. Di dunia aja dia sebenarnya nggak bahagia gitu loh. Sedangkan hamba Allah yang mana mereka merasa dikekang, merasa dipenjara, ternyata kekangan itu, aturan itu untuk kebaikan mereka semua. Dan untuk kebahagiaan itu tadi, Kebahagiaan di artinya, dunia. berarti istilahnya tidak merdeka tanda kutip itu bukan berarti alasan bahwa kita tidak bisa bahagia atau kita tidak bahagia, berarti ya istilahnya kebahagiaan itu hal lain gitu kan. Lain. Bahagia itu hal lain gitu kan sifatnya. Berarti kalau tadi dikatakan dunia ini penjara bagi orang mukmin, sedangkan surga bagi orang kafir, ya berarti definisi kemerdekaan kita yang sesungguhnya itu berarti maksudnya nanti gitu. Oh iya, jelas. Oh, Kita merdeka dan lebih bahagia dong berarti. lebih bahagia, lebih bebas, lebih pokoknya Berarti istilahnya kita di sini merdeka dengan syarat ya itu. merdeka dengan syarat. Tapi kita ya. tetap bahagia. Tetap bisa bahagia. Tetap bisa bahagia. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kita luar biasa sih jadi Luar hamba biasa, Allah ya. nih. Insya Allah. Luar biasa. Di penjara pun Allah masih kasih kebahagiaan gitu. Iya. Apalagi kutip ya. nanti. Heeh. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi by the way, ngomong-ngomong, kira-kira nih, kalau menurut pribadi masing-masing, apa sih yang kira bisa kita sumbangkan untuk negara kita ini? Iya, Mas. Apa ya kira-kira ya? Karya banyak dong. hal sih, banyak hal sebenarnya Dari yang bisa Mas Rehan. sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. benar, Seperti kita yang memang memiliki ketertarikan terhadap bidang dakwah, ya seperti ini, membuat konten-konten, membanjiri berbagai media platform dengan konten-konten yang bermanfaat bagi umat. Jadi masyarakat Indonesia jadi paham bagaimana beragama Benar. dengan cara yang ringan. Nah, atau bidang-bidang lain, banyak kan bidang-bidang yang bisa ditekuni gitu. Karya-karya. Yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara. Bukan cuma follower aja ya. Bukan. Karya-karya ya. Follower Kita- itu hanya iya. dampak. Dampak Betul, saja. dampak. Ketika orang suka, ya jadinya dia follow kan, biar bisa terus mengikuti konten yang kita buat. Benar, Masya Jadi Allah. harus meluas dan dapat diakses untuk semua orang ya, sehingga tersebar gitu ya Mas. Betul. Kalau anak sih mikirnya apa yang kita bisa sumbang itu ke buat negara sih lebih kepada ini ya, besarnya rasa kita untuk menebarkan kedamaian sih di negara ini. Gitu. Jadi kita itu memang hidup dengan berbagai macam budaya, latar belakang, bahasa, suku, dan Allah pasti punya tujuan dan maksud gitu loh. Ada rahmat tersendiri atas perbedaan ini gitu loh. Jadi sebagai umat muslim khususnya, ya tugas kita adalah kita yang menebarkan kedamaian. Kita yang menyampaikan pesan-pesan baik. Tadi sama sebenarnya sih, kita lewat jalan dakwah misalnya demikian, tapi kontribusi juga bisa dalam hal lain, dalam profesi apapun ya. Anak rasa dimanapun kita misal bekerja berkontribusi, ya kita bisa gitu loh, memberikan sumbangsi untuk negara ini. Dan juga tidak lupa untuk mendoakan, untuk mendoakan para pahlawan yang memang sudah mendahului kita tadi gitu loh. Ya, kita tentunya yang tadi disampaikan tadi ya, kita berharap gitu, kita berharap agar mereka diterima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan derajat yang baik suatu hari nanti kelak, dan kita juga bisa meneladani gitu loh. Meneladani perjuangan-perjuangan beliau, bagaimana semangatnya, bagaimana solidaritasnya. Ya itu, kita harus intinya ya kompak gitu loh. Kita harus hidup sebagai masyarakat yang rukun, yang solid lah. Jadi yang bisa Ana petik ya dari semua jawaban teman-teman nih, yang secara garis besar itu sumbangsih untuk negara itu memang sangat penting ya. Apapun bidangnya, bisa berkarya, yang penting memberikan manfaat untuk orang lain. Benar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah, sahih. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa juga ketika kita diberikan amanah nih sama negara, entah sebagai aparatur negara atau pejabat negara, Atau sebagai pengusaha yang hidup dalam suatu negara, Atau bahkan sebagai warga negara ada juga kan kewajibannya. ya semua amanah yang diberikan negara, jangan lupa ya kita tunaikan dengan baik. Jangan Betul. sampai kita berkhianat kepada negara
entah itu korupsi, entah itu suap dan lain sebagainya yang tentunya merugikan negara, merugikan banyak orang. Itu tentu perbuatan yang ya bukan mencerminkan seorang muslim seperti itu. Harusnya kita al-mu'minu ala syurutihim, ya, bahwasanya seorang mukmin itu atas syarat yang dia sepakati, atas kesepakatannya dia sudah bersepakat dengan negara seperti itu, ya harus dia tunaikan, jangan sampai dia berkhianat kepada negaranya. Dan terakhir, jangan lupa ya kita doakan para pemimpin kita. Iya, itu penting tuh. Semua sih, mulai dari presiden Dan seluruh kemudian jajarannya Sampai RT termasuk pemimpin nggak, sampai Mas? RT gitu. Sampai RT ya. Sampai RT kita, ya semuanya kita doakan. Semoga mereka adalah orang-orang yang terpilih yang memang bisa mengemban amanah negara ini dengan sebaik-baiknya, bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh negara, seluruh bangsa, merata, tidak tebang pilih, dan ya kita semua bisa bahagia ya, walaupun hidup terpenjara tadi, tapi di Indonesia kita yang kita cintai ini, kita bisa hidup bahagia bersama dengan kedamaian yang sudah kita usahakan sampai saat ini. Luar biasa. Masya Allah. Berarti nilai kepahlawanan itu dimulai dari diri kita sendiri Harus. untuk menjadi lebih besar lagi ya. Luar biasa. Jangan konsep. sering bikin konflik. Kalau ada berat sih perbedaan dikit ya wajar lah, Iya, beda-beda dikit berat sih, wajar. ya. Kan semboyannya kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Iya, Ika. benar juga. Apa artinya, Mas? Berbeda-beda. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Masya Allah. Sok lah kopi kita. Iya. Ini dia Elva Talk. Let's talk.